Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha menciptakan kita, zat yang Maha benar. Karena dengan nikmat iman dan nikmat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa istiqomah untuk menjalankan setiap amal soleh dan amal-amal ibadah kita. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan juga kita sebagai umatnya yang merindukan syafaat beliau kelak di yaumil akhir nanti. Sahabat inahrian rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Kita berharap semoga di penghujung bulan Ramadan ini kita makin bersemangat untuk menambah amal-amal soleh kita. Kita makin memperbaiki kualitas amal-amal ibadah kita sehingga kita kelak mencapai derajat takwa sebagaimana yang Allah janjikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan. Dan salah satu kemuliaan bulan Ramadan adalah karena di bulan ini bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, kita akan mencoba mengupas pada kesempatan kali ini bagaimana cara kita untuk senantiasa terikat dengan Al-Quran dan sehingga kita mendapat gelar sebagai Ahlul Quran. Sahabat inahrian rahimakumullah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendekat dengan Al-Quran, untuk membersamai Al-Quran. Yaitu yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran. Artinya kita berupaya bahwa di setiap hari kita tidak boleh ada hari di mana kita lepas dari Al-Quran, lepas dari bacaan Al-Quran. Kita boleh menarget misalkan 1 juz dalam sehari, 2 juz dalam sehari, atau kalaupun tidak sanggup setengah juz dalam sehari, tidak masalah. Yang pasti jangan sampai ada hari di mana kita tidak pernah membaca Al-Quran. Mengapa hal ini penting? Karena ketika kita membaca Al-Quran, ada keutamaan di mana bacaan kita itu akan diganjar dengan kebaikan. Dan Allah akan membalas kebaikan itu dengan 10 kali lipatnya. Bagaimana hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan, Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanat, wal hasanatu bi asyrin amsalihha." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Itulah bagaimana kita berupaya untuk mencapai kebaikan yang diberikan Al-Quran kepada kita. Juga keutamaan orang yang baca Al-Quran adalah ketika kita rajin baca Al-Quran, maka dia akan dapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Muslim yang berbunyi, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rajinlah membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat kelak. Sahabat inahrian rahimakumullah, kita bisa mencoba untuk membaca Al-Quran dengan cara menetapkan waktu di setiap harinya. Misalkan setiap salat tarawih, setiap selesai tarawih kita berupaya untuk baca Al-Quran sesuai target kita. Atau kalau perlu kita ingin bagi, setiap selesai kita melakukan sholat fardu, kita membaca Al-Quran sehingga target kita dalam sehari tetap tercapai. Sahabat inahrian rahimakumullah, amalan yang kedua yang juga kita dapat lakukan untuk mendekat dengan Al-Quran, untuk bersamai Al-Quran, adalah dengan menghafalnya. Menghafal di sini tidak harus menghafal ayat-ayat yang baru. Kita bisa mengulang-ulang hafalan yang lama. Kalau sudah hafal juz 30 minimal,
ya kita juga mengulang-ulang, atau bahkan lebih kalau kita menambah hafalan kita. Setidaknya kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, maka ada keutamaan, ada 5 keutamaan, yaitu adalah kita termasuk dalam golongan manusia yang mulia dan terbaik. Kita juga bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan bersama para malaikat, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sahabat inna rahimakumullah, amalan yang ketiga setelah kita membaca dan menghafal Al-Quran adalah kita memahami isi Al-Quran. Mengapa kita perlu memahami makna Al-Quran? Karena bagaimanapun kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, dan kita bisa mendengar apa yang Allah larang, itu karena kita paham apa yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, tentu menuntut pemahaman kita akan makna ayat Al-Quran. Penting bagi kita membaca terjemahan dan membaca tafsir, kita merenungkan makna ayat Al-Quran. Kalau kita bisa memahami isi Al-Quran, ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal selain kita membaca Quran, juga kita membaca Arab hanya, maka kita juga minimal mencoba memahami terjemahan Al-Quran. Sahabat inna rahimakumullah, dengan kita memahami maka ayat Al-Quran, maka kita bisa mengenal apa yang Allah minta dan mana yang Allah larang. Sahabat inna rahimakumullah, amalan yang keempat adalah kita mencoba mengikuti kajian-kajian Al-Quran. Mengapa ini penting? Karena kalau kita hanya membaca saja, kita hanya membaca terjemahan saja, mencoba memaknai secara mandiri, tentu kadangkala ilmu kita belum cukup. Kita perlu orang lain yang menjadi guru kita. Kita perlu orang lain yang lebih paham tentang Al-Quran, sehingga kita tidak salah jalan. Pada bulan Ramadan ini banyak, saya kira, kajian-kajian tentang Al-Quran yang bisa kita temui, yang bisa kita datangi. Kita bisa bakal secara online ataupun secara offline. Insya Allah dengan kita belajar mengkaji Al-Quran, maka kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang makin dekat dengan Al-Quran, orang-orang menjadi ahlul Quran. Sebagaimana hadis Tirmizi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sahabat inna rahimakumullah, yang kelima, amalan yang kita lakukan untuk kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran adalah dengan mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran sebagai tunjuk yang hak, yang pasti benar karena datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus diamalkan. Pengawalan Al-Quran akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam hidup kita. Karena Al-Quran adalah firman Allah, dan Allah mustahil keliru. Allah mustahil menzalimi kita. Maka ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah itu kebaikan buat kita. Kebalikannya, jika itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah keburukan bagi umat manusia. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan kita, boleh jadi kamu tidak menyenangi suatu perkara padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai suatu perkara padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Itu yang terjadi. Banyak hal-hal yang kita anggap jelek padahal itu bukan buat kita. Sementara di sisi banyak hal-hal yang kita anggap baik, kita sukai, padahal itu adalah keburukan buat kita. Sahabat inna rahimakumullah, ada hal penting yang kita harus pahami di sini, bahwa subjek yang disuruh oleh Al-Quran bisa jadi adalah individu muslim, bisa jadi itu adalah kelompok, atau bisa jadi itu adalah institusi hukum. Oleh karena itu, tidak semua amalan bisa kita lakukan dalam pada saat ini. Kalau seruan itu untuk individu muslim dalam Al-Quran, maka kita dapat melakukannya, dapat langsung kita amalkan. Misal salat 5 waktu, itu adalah seruan dari Quran buat individu setiap orang muslim. Atau misalkan menutup aurat, itu bisa kita lakukan, dan kita harus mengamalkan selama kita mampu, selama memang itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ada juga seruan yang disuruh
Al-Quran adalah berupa seruan untuk kelompok, untuk jamaah. Maka kita tidak akan bisa sempurna mengamalkan perintah itu kalau kita tidak ikut dalam berjamaah. Contoh, misalkan mengurusi jenazah. Maka nggak mungkin kita mengurus jenazah dengan seorang diri. Harus ada kelompok, harus ada sesama orang muslim lain yang membantu kita dalam mengurus jenazah. Yang terutama sekarang ada juga seruan Al-Quran yang seruan itu tertuju kepada institusi hukum, institusi pemerintahan. Maka tentunya kita tidak berhak mengamalkannya. Misalkan hukum kisos, itu adalah seruan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada institusi hukum, dan kita tidak boleh melaksanakan kisos sendirian. Kita tidak berhak untuk melaksanakan kisos dengan kehendak diri kita. Maka dalam hal ini kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran dalam hal ini. Tapi yang kita lakukan adalah hanya bisa berdakwah, menyeru, mengajak orang-orang agar berupaya supaya amalan itu segera terwujud dan teramalkan. Sehingga kelak Al-Quran itu betul-betul diamalkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sahabat indah dan rahmatullah, mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman setia kita di bulan Ramadan ini. Mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, sehingga kita kelak menjadi ahlul Quran. Dengan melakukan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, kita berharap kita dapat berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Ramadan ini menjadi momen untuk lebih dekat dengan Al-Quran, untuk lebih membersamai Al-Quran, sehingga kita kelak menjadi ahlul Quran dan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sebagaimana tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.